Oke, sebelum kita baca, terlebih dahulu kita keluarkan dulu hukum-hukum tajwidnya. Nah, kita baca dulu mungkin ya. Nanti setelah itu kita keluarkan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره. Tipiskan rohnya, baru kasih, jangan lupa juga haknya, haknya dhamir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. فسبح بحمد ربك واستغفره Innahu kana tawwaba. إنه كان توابا. Oke. Sebelum baca satu-satu, kita keluarkan hukumnya. Idza ya, termasuk huruf-huruf yang keluar dari lidah ya, ujung lidah bertemu dengan ujungnya gigi seri atas. Ya, jangan dibaca ida pakai dal, jangan juga dibaca iza. Ini sering terjadi kesalahan adalah merubah dal menjadi za. Ya, jangan dibaca iza. Ya, tapi ida. Jangan juga pakai dal, ida. Ya. Kandal itu dari ujung lidah bertemu dengan pangkal. Kalau zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Dal itu ujung lidah bertemu dengan ya ujungnya gigi seri atas. Ya, ujungnya gigi seri atas. Berarti keluar sedikit lidahnya. Dibaca 2 rakaat matobi. Berikutnya jim. Ini mad termasuk mad far'i yang mad bertemu dengan hamzah. Mad apa namanya ini? Mad apa ini namanya? Mad wajib. Ya. Yang bertemu hamzah itu ada 4 ya. Jaiz munfasil, wajib mutasil, kemudian masilah kubra dengan setelah lagi apa? Masilah thawilah dengan kubra sama. Mad badal itu mad yang bertemu dengan hamzah. Ada 4 keadaan, 4 bentuk. Adapun ini mad bertemu hamzah dalam satu kata dihukumi sebagai mad wajib mutasil. Panjangnya berapa harokat? 4 ya, 4 atau 5 harokat. Nah, jadi jangan sampai kita baca cuma 2 saja ya. Wajib mutasil itu harus dibaca 4 atau 5 harokat. Berikutnya nasrullah. Nas huruf shad di sini yang sukun bukan huruf sin. Jangan dibaca nas. Tidak boleh dibaca nas, tapi nasrullah. Di sini ada lafaz Allah yang dibaca tebal. Jangan dibaca nasrullah. Kita sudah pelajari yang lalu, ada lafaz Allah itu ada 2 keadaan. Lafaz Allah yang dibaca tebal dan lafaz Allah yang dibaca tipis. Adapun lafaz Allah yang sebelumnya dhammah, yang ru itu maka tebalkan. Nasrullah, bukan nasrullah. Bukan dibaca nasrullah. Kecuali mungkin masih kental dengan dialek biasa terbaca begitu. Kemudian wal fath. Di sini ada 2 huruf yang disukunkan, dua-duanya disukunkan karena waqaf. Aslinya adalah wal fathu. Ya, wal fathu. Tapi bagaimana kita mensukunkan? Karena memang kita di akhir ayat ya. Tidak boleh kita baca wal fathu. Kenapa? Karena kita waqaf. Apakah boleh tidak waqaf? Boleh. Dengan syarat ya kita baca harakat dhammahnya. Wal fathu disambung. Tapi kalau kita mensukunkan 2 huruf di sini maka dibaca tetap jangan menghilangkan ha. Jangan kita baca wal fat sehingga hanya huruf hilang. Ini biasa sering terjadi. Seseorang membaca wal fat hilang huruf ha-nya. Ini kesalahan fatal ya. Jangan wal fat tapi wal fat ada ha-nya ya. Disukunkan juga.
Nah, berikutnya wa ra'aitan nas, di sini ada ya sukun. Ya, sebelumnya fathah, ini termasuk juga madlin. Ya, madlin itu kalau waqaf dibaca panjang. Wa ra'aitan, di situ ada huruf nun bertasydid. Dimaklumi ya, nun bertasydid itu apa? Gunnah. Termasuk gunnah yang panjang, gunnahnya jangan tergesa-gesa. Tadi ada masih membaca wa ra'aitan nas, jangan tergesa-gesa, tapi ditahan wa ra'aitan nas, wa ra'aitan nas. Nah, ditahan. Kemudian yadkhulu, di situ ada huruf qalqalah dal. Ini termasuk huruf qalqalah sughra atau kubra? Huruf qalqalah sughra atau kubra ini? Yadkhuluna Kecil apa kan? sughra atau kubra? Sughra. Kalau sughra kecil. Sugra, Ustaz. Sugro, Iya. ya, qalqalah sugro. Kenapa disebut dengan qalqalah sugro? Karena dia berada di tengah kalimat. Ya, karena huruf qalqalahnya berada di tengah kata atau kalimat. Ya, lain beda kalau kita huruf qalqalahnya di ujung. Itu qalqalah kubro. Nanti sudah pernah kita belajar ya. Berikutnya kesalahan yang harus kita hindari adalah membaca qalqalah dengan menyebutkan 3 harokat. Jangan dibaca yadu, yadu atau yadi atau yada, tapi yadu. Yadakhu, jangan yadu, yadakhu. Ya, tidak boleh membaca qalqalah dengan 3 harokat. Itu ada perinciannya. Tidak boleh membaca huruf qalqalah dengan 3 harokat. Harokat maksudnya itu jatuh condong kepada fathah yada, atau condong kepada kasroh yadi, atau condong kepada dhammah yadu, tapi kepada ya, yade, ya. Yade. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ini 2 harokat semua. Kemudian afwaja. Jimnya lihat di sini baca 2 harokat kalau waqaf. Masih ingat pembahasan apa ini? Mad apa? Mati wat. Ya, mad iwad. Apa pengertian mad iwad? Iwat. Terus ya. Apabila fathatain bertemu setelahnya alif, ya, fathatain setelahnya alif, atau hamzah yang berharokat fathatain. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat saja. Tidak boleh kita membaca panjang sampai 4 harokat. Ya, sekalipun di akhir ayat tidak boleh kita baca fi dinillahi afwaja. Nah, tidak boleh. Ya, jadi cukup 2 harokat saja. Afwaja, ja. Ya, suaranya jangan langsung dipotong ya. Afwaja. Nah, ini sering biasa terjadi begitu. Tidak boleh langsung terputus suaranya. Afwaja. Ya, nah. Karena kalau kita langsung putus suaranya seakan-akan menambah hamzah. Berikutnya fasabbih. Perhatikan huruf H, jangan dibaca fasabbih. Bih terbaca B. Harusnya kasroh, betul-betul kasroh. Ya, turunkan ke bawahnya. Bi. Fasabbih. Bukan fasabbih. Ya, ini juga H sering kekeliruan, H menjadi H. Fasabbih. Ya, beda makhrajnya ya. Kalau H di mana? Tenggorokan bagian bawah. Kalau H tenggorokan bagian tengah. Maka letakkan di situ. Fasabbih, bukan fasabbih. Nah. Berikutnya bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini sering terjadi ya. Kekeliruan yang sering menyebutkan ketika melewati ayat ini. Yang pertama, kekeliruan yang pertama adalah mengkolkolahkan huruf ghain. Wastago. Nah, ini mengkolkolahkan huruf ghain. Padahal huruf ghain itu bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah itu terbatas hanya berapa huruf? 5 huruf ya, qatbu jadid, atau disingkat dengan baju di toko. Ghain bukan termasuk dalamnya. Maka ketika melewati ain tidak boleh membaca wastago. Itu kesalahan yang harus kita hindari ya, tidak boleh kolkolah. Yang kedua, tidak boleh dibaca tipis. Maksudnya adalah tidak boleh kita membaca tapi tebalkan dia karena dia termasuk huruf isti'la ya. Termasuk huruf isti'la. Ya, suaranya dialirkan. Jangan diputus ya. Ya,
Itu yang berikutnya. Tadi yang pertama tidak boleh qalqalah. Yang kedua harus dibaca tebal. Wastaw. Yang ketiga alirkan suaranya. Wastaw. Tidak boleh wastaw. Putus. Tidak boleh wastaw. Tidak boleh. Tapi wastaw. Kemudian fir. Rohnya sukun. Kemudian tipiskan. Ya. Termasuk roh tarqiq. Ketika roh sukun yang sebelumnya kasroh. Tidak boleh wastaghfir. Tidak boleh. Tapi wastaghfir. Kemudian diakhiri dengan huruf ha dhamir. Tapi disukunkan dua-duanya. Ini sebagian kita ada yang susah di sini. Kalau susah bagaimana solusinya? Lanjut. Iya, kalau susah diwasolkan. Itu insya Allah selamat. Kalau mudah mensukunkan dua huruf, maka itu lebih baik. Ya, caranya adalah wastaghfir. Ya. Ada sebagian kita membacanya hilang huruf hanya. Ha dhamirnya hilang menjadi wastaghfir. Ketika ditanya mana hanya sudah sukun. Ya, kalau sukun berarti harus muncul dong, ya. Sifatnya harus dimunculkan. Sifat ha itu apa? Ketika sukun yang condong adalah hamesnya, rokhwahnya, ya. Suaranya, nafasnya harus mengalir. Wastaghfir. Nah, tidak boleh menghilangkan. Ya. Fir. Bukan wastaghfir, hilang hanya. Ya, tapi tipis rohnya. Wastaghfir. Fir. Nah. Terus bagaimana yang kesusahan? Nah, ini solusinya. Kalau susah mensukunkan dua huruf ini, maka sambungan aja. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu solusi. Solusi ketika sebagian kita susah menyebutkan huruf, mensukunkan dua huruf secara bersamaan yang bergandengan. Solusinya adalah diwasolkan. Wastaghfirhu innahu. Ada saya pernah bermakmum di sana. Roh sukunnya jadi mereka baca wastaghfiruh. Ini kesalahan. Harusnya rohnya sukun, itu merupakan dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amr, ya, kata kerja perintah. Maka beristighfarlah. Kalau kita tidak baca sukun berarti bukan perintah. Ini kan perintah. Allah memerintahkan, ya, agar kita beristighfar. Kata perintahnya adalah istaghfir, perintahnya. Wastaghfir itu kata perintah. Tapi kalau kita baca rohnya didomahkan, berarti bukan perintah. Wastaghfiruh. Ya. Mungkin saja perintah, tapi perintah untuk jamak. Kan ini perintah untuk tunggal. Ya, itu solusinya. Kalau bisa, maka kita sukunkan dua-duanya. Wastaghfir. Kalau tidak bisa, wasolkan. Wastaghfirhu innahu. Gitu. Berikutnya nun, sudah dimaklumi nun yang bertasydid adalah termasuk huruf qalqalah yang dipanjangkan. Qalqalah akmal matakun. Panjangkan bukan qalqalah. Huruf yang bertasydid adalah huruf nun yang bertasydid adalah huruf gunnah, ya. Lebih-lebih itu nun bertasydid, maka panjangkan gunnahnya. Jangan tergesa-gesa. Innahu enggak, tapi innahu. Nah, di sini ada ha dhamir hu, ya, yang dipanjang-panjang dua harokat. Mad apa ini? Hu-nya mad apa? Huruf mad yang dihukumi sebagai mad tabi'i. Kan ada 3 di situ. Yang pertama mad iwam. Kemudian ini juga mad apa ini namanya? Ha dhamir yang tidak bertemu hamzah. Kalau ha dhamir yang bertemu hamzah itu masilah kubro. Kalau ha dhamir yang tidak bertemu hamzah sugro. Ya, masilah sugro. Ya, masilah sugro ini, ya, apabila ha dhamir tidak bertemu hamzah, sebelum dan setelahnya tidak bertemu huruf sukun. Berikutnya kana tawwaba. Lihat di sini ada ruwa yang bertasydid. Ini disebut dengan hukum nabr, ya. Ada tekanan di situ. Ya, nabr.
tawwaba. Ba-nya dibaca panjang 2 harokat. Seperti contoh tadi afwaja, tawwaba, mad iwad namanya ya. Fathatain, setelahnya alif. Panjangkan dia ketika waqaf 2 harokat. Dan jangan melebihi dari 2 harokat. Karena mentang-mentang di akhir ayat dipanjangkan 6 harokat. Ya, tidak boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu enggak boleh ya. Tidak boleh panjang dari lebih dari kadarnya. Cukup 2 rakaat saja. Nah, itu penjelasan singkat dari hukum tajwid yang kita ambil dari surat An-Nasr. Nah, oke, silakan kita baca satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Ya. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر Wah, ini tebal, bukan tahu. واستغفر Tapi tanya jangan terbawa. Jangan tahu, tapi tahu. Ya, tahu, bukan tahu, bukan tahu. Jadi jangan terseret ya. Sifatnya ta tipis. Wastaghfir. Nah, فسبح بحمد ربك واستغفر ya. إنه كان توابا. Nah, insyaallah. Wadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Bukan C ya, tadi kayak fat ya, fat ya, fat ya. إذا جاء نصر الله والفتح Ya. ورأيت الناس يدخلون Qala yade. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Ya. فسبح بحمد ربك واستغفر Tipiskan rohnya. Ya, pilih. Innahu kana tawwaba. Nah, insyaallah. Modal Syekh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lamnya tebal lafaz Allah. Nasrullah bukan nasrullah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Wa ra'atan. Ra-nya jangan dibaca ra. Wa ra'ai. Ya. Wa ra'aitan. Jangan ait ya, jangan. Wa ra'ai ya. Waraitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Fasabbih Jangan fasa, tapi langsung fasab masuk di huruf. Iya. Fasabbih. Biham. Ada napas. Fasabbih. Bukan jangan disekat ya. Jangan fasa tapi langsung masuk di ba. Fasab. Iya. Biham di rabbika Rabbika wastaghfir. Jangan kolkolah. Wastaghfir. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Warahmatullahi. Oke, mas.
Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Jangan pakai c, wat, ya. Fath wal fath. والفتح Ya. فرأيت الناس يدخلون Fidi bukan Fiji, Fidi. في دين الله أفواجا Ulangi lagi waraitan nas. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Ya. فسبح بحمد ربك واستغفر Ya. Wastaghfir. واستغفر Ya. واستغفر إنه كان توابا Iya, insyaallah. Barakallahu. Nah, jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح kasih panjang lagi jamnya. Idza jaa, kasih panjang. Lagi, belum panjang. 4 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح Ya. ورأيت الناس Tahan di anu bertasydid wa ra'aitan ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ya. فسبح بحمد ربك واستغفر Tipiskan rohnya wastaghfir. Kalau ya, gue ini jangan kalau jangan tag. Wastaghfir. Ya. Tahan lagi gunanya Nah, insyaallah. Ya, barakallahu salam. Nasrullahi wal fath. Lam lafaz au tabal. Nasrullah, nasrullahi. Nasrullahi wal fath. Iya. Jangan wara tapi waro ai. Ya. Afwaja. Fasabbih bihamdi Jangan hom. Fasabbih biham, bukan ha. bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Iya, masyaallah. Barakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waro'aitan sayad dulu. Ya, qalqalah dalnya. Wa ra'aitan Waro'aitan sayad dulu. masih belum. Wa ya yadkhul yad. Waro'aitan sayad. Nunnya jangan lupa bertasydid, ditahan. Waro'aitan sayad dulu nabi dinillah afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Innahu kana. Kanya panjang. Tahan lagi. Innahu. Ditahan lagi guna. Innahu kana tawwaba. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada ya? Satu saya dulu apa? Ini pengulangan sebenarnya ya, hukum-hukum tajwid ini pengulangan sudah kita. Saya kawasan mad.
Tadi ya seperti pembahasan wastaghfir ini hati-hati tentang masalah sifat huruf. Ini koin termasuk huruf isti'la tadi kita sudah bahas. Tapi sering terjadi kekeliruan adalah tergesernya sifat pada huruf ta terbaca wastau ini ya, tapi wastau tanya tipis ya, bukan wastau. Fasabbih bihamdi rabbika Tidak boleh kolkola ya, tidak boleh kolkola dan tidak boleh menipiskan huruf koin, jangan terbaca tar tapi tau. Dan tanya jangan ditebalkan, tipiskan. Ta, jangan terbaca to. Tipiskan rohnya. Wastaghfir. Fir. Ya, fir. Coba antum baca disambung wastaghfir sampai innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Kalau ada kesusahan mending diwasal saja. Ya, diwasal saja. Nah, demikian. Wal fath. Iya, wal fath. Wal fath. Jangan terbaca c ya, wal fath. Wal fath. Wal fath. Fath. Wal fath. Fath. Wal fath. Ya, gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masih ada c-nya. Fath. Wal fath. Ya, fath. Wal fath. Ah, gitu. Oh, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Wal fath. Ya, wal fath. Wal fath. Kalau di wasol ya lah. Iya, lah dibaca aja hunya. Wal fathu wa ra'aita. Kalau susah. Baik, karena sebagian ada yang membacanya hanya dihilangkan wal fat hanya hilang. Kemudian kesalahannya ini sering di ayat terakhir juga membaca panjang lebih dari kadarnya. Ya. Ini sering biasa terjadi membaca lebih dari kadarnya sampai 6 harokat. Karena dianggapnya ayat terakhir. Malah menjadi bukan Jadi, yang apa namanya itu? Kalau yang ujungnya kan yang di atas kan ha, ini yang di bawah ha. Jadi tetap tidak ha gitu. Fir ha. Fir. pir. Iya, Fir. pakai ha. Kayak ha yang keluar Iya, gitu. ha, iya memang ha. Pir wasdaghfir. Fir. Hanya saya napasnya saja, Pak. Fir, supaya tidak menghilangkan hurufnya. Kalau kita baca menghilangkan berarti wastaghfir. Domir hanya hilang. Tidak boleh menghilangkan, tapi dibaca namun ya sifat yang karena dia sukun ya, disukunkan. Wastaghfir. Fir. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan ya, jelas? Jelas. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.